Halo, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik, memiliki ketenaran, harta yang melimpah, pekerjaan yang bagus, kehidupan yang sukses adalah impian sebagian atau bahkan semua orang. Sayangnya bukan berarti semua itu akan menjamin keselamatan diri sendiri. Sama halnya dengan alur cerita film kali ini yang menceritakan seorang aktor ternama di Korea Selatan yang harus mengalami nasib sial atas kepopulerannya. Ia menjadi salah satu korban penculikan. Mau gak mau dia harus berjuang menyelamatkan dirinya juga orang lain yang saat itu bernasib sama dengan dirinya. Akankah dia berhasil membebaskan diri? Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Yuk langsung masuk ke alur cerita film Missing Celebrity. Hwang Jun adalah seorang aktor terkenal di Korea Selatan. Hwang Jun menghadiri pemutaran perdana filmnya yang berhasil mendapatkan 50 juta penonton. Ini merupakan rekor pendapatan tertinggi Hwang Jun yang diperoleh dalam waktu singkat. Setelah acara selesai, Hwang Jun berencana pulang sendirian tanpa didampingi atau diantarkan oleh manajernya. Hwang Jun mampir ke sebuah minimarket langganannya yang gak jauh dari tempat tinggalnya. Ia dan si kasir membahas sebuah kasus penculikan yang belakangan ini terjadi. Penculikan tersebut menimpa seorang pemilik kafe Nam Yang-ju dan pegawai wanitanya yang diculik secara bersamaan. Selanjutnya, Hwang Jun menitipkan mobilnya kepada bank kasir dan akan diambil besok pagi. Lalu ia pun keluar. Di luar, Hwang Jun melihat dua orang pria tak dikenal yang sedang rebahan di mobilnya. Hwang Jun berkata bahwa pria-pria itu tidak boleh sembarangan rebahan di atas mobil orang lain. Kemudian, seorang pria lain bernama Cho Ki-won mencoba berjabat tangan dengan Hwang Jun. Awalnya, Hwang Jun ragu, namun akhirnya Hwang Jun berjabat tangan dengan Cho Ki-won yang menggenggam tangannya dengan keras. Kemudian, Cho Ki-won mengajak Hwang Jun berfoto bersama. Sayangnya, Hwang Jun menolak dan beranjak pergi. Tapi Cho Ki-won justru menanyakan sesuatu kepada Hwang Jun, yaitu dengan selebriti wanita siapa saja teman Hwang Jun bermain, dalam artian negatif. Mendengar pertanyaan tersebut membuat Hwang Jun kesal dan berkata kasar. Pria pelontos yang bernama Yom-dong gak terima dengan ucapan Hwang Jun dan menggertaknya. Lalu mereka bertiga pergi meninggalkan Hwang Jun. Hwang Jun melanjutkan berjalan kaki. Ia mencari kunci dan dompetnya yang ternyata tertinggal di minimarket. Tiba-tiba sebuah mobil van putih menghampirinya. Beberapa orang yang keluar dari mobil tersebut langsung melumpuhkan Hwang Jun dengan alat kejut dan menculiknya. Hwang Jun tersadar dengan kondisi wajahnya ditutup oleh sebuah plastik. Ketika dibuka, ia telah berada di suatu tempat. Tangan dan kakinya diikat. Begitu juga dengan mulutnya yang sebelumnya ditutup dan dibuka setelah berada di tempat tersebut. Di tempat itu, bukan hanya dia seorang yang diculik, melainkan ada seorang wanita yang merupakan pegawai kafe Nam Yang Jun bernama Seo. Ternyata dalang penculikan Hwang Jun adalah ketiga pria yang mengganggunya di minimarket, yaitu Cho Ki-won, Yom-dong, dan Go-young. Yom-dong merekam aksi penyanderaan tersebut lewat ponselnya. Hwang Jun mengira semua ini adalah sebuah prank untuk YouTube. Namun, ia justru mendapatkan kekerasan dari Yom-dong dan pada akhirnya ia menyadari bahwa penculikan tersebut adalah nyata. 얼굴은 때리지 마. 이 아저씨 완전 재밌네. 이거 진짜야, 이 병신아. 다 때린 거잖아요. 도대체 내가 나오는데 그냥 보낼 수가 없잖아. Para penculik meminta sejumlah uang kepada Hwang Jun yang harus diserahkan sebelum jam 10 malam ini. Setelah mereka menerima uangnya, mereka berjanji akan membebaskan Hwang Jun. Jika tidak, maka ia akan bernasib sama seperti pemilik kafe Nam Yang Jun yang hanya menyerahkan 80 juta won dari 200 juta won yang diminta. Hwang Jun disuruh menonton rekaman pemilik kafe, di mana ujung-ujungnya pemilik kafe tersebut tewas terbunuh dengan kondisi termutilasi. Para penculik akan menembak Seol di hadapan Hwang Jun. Hwang Jun mencoba mencegahnya. Ia lalu berkata bahwa ia akan memberikan uang yang diminta oleh para penculik tersebut sebesar 5M asalkan dia dan Seol dibebaskan.
Di kondisi yang berbeda, dua orang detektif swasta menangkap salah satu anggota geng Banga yang dicurigai bekerja sama atas penculikan pemilik kafe Nam Yang Jun. Dalang dari penculikan pemilik kafe adalah Yom Dong Hon. Yom Dong menculik pemilik kafe menggunakan truk yang diberikan oleh geng Banga. Pihak kepolisian sedang melacak nomor kendaraan tersebut. Kembali ke Hwang Jun, waktu menunjukkan jam 6 pagi. Para penculik meminta kartu OTP agar mereka dapat mencairkan uang Hwang Jun. Hwang Jun berkata kemungkinan kartunya berada di rumah. Ia menyuruh penculik tersebut untuk pergi ke rumahnya dan mengambil kartunya. Kemudian Cho Ki-wan dan Go Young berangkat ke rumah Hwang Jun untuk mengambil kartu, kata sandi, serta autentikasi Hwang Jun. Sedangkan Hwang Jun dijaga oleh Yom Dong, istrinya, dan satu pria gemuk yang rada gila. Sebelum itu, para penculik mempersiapkan sebuah bom untuk dibawa dan dipasang di tempat berbeda. Cho Ki-wan sempat berkata jika mereka tidak kembali jam 10 malam, maka Yom Dong diminta untuk langsung membunuh Hwang Jun dan Seo. Cho Ki-wan dan Go Young mengambil sebuah taksi lalu menghabisi supirnya. Mereka menggunakan taksi itu untuk mengecoh kepolisian serta menuju rumah Hwang Jun. Pihak kepolisian serta para detektif mendapatkan informasi bahwa Yom Dong tidak bekerja sendiri melainkan ada yang bantu. Yang tidak lain adalah Cho Ki-wan yang merupakan mantan pegawai pekerja tambang. Ia dipecat dan ditangkap karena menculik bos tambang tempat di mana dulu dia bekerja. Namun 3 bulan terakhir telah dibebaskan. 15 jam sebelum jam 10 malam, Seol berterima kasih kepada Hwang Jun yang sudah membantunya. Hwang Jun lalu berkata bahwa kakaknya telah memposting tentang Seol yang menghilang. Dengan begitu, kepolisian pasti mencari Seol. Untuk itu, mereka akan menunggu bantuan tiba. Akan tetapi timbul keraguan di antara mereka. Benarkah kepolisian dapat menemukan mereka sebelum terlambat? Selain itu, apakah setelah para penculik menerima uang akan membebaskan mereka, sedangkan mereka telah melihat wajah para penculik? Di atas kegelisahan mereka, Hwang Jun melihat sebuah pecahan botol kaca di samping Seol. Ia meminta agar Seol menendang pecahan tersebut kepadanya untuk membuka ikatan mereka dan kabur dari sana. Sayangnya, pecahan tersebut terlempar jauh dari posisi Hwang Jun. Hwang Jun berusaha menggapainya yang menyebabkan dirinya terjatuh. Dan berusaha bangun ketika mendengar suara langkah kaki istri Yom Dong menuju ke arah mereka. Untungnya, semua kelihatan baik-baik saja saat istri Yom Dong masuk. Hwang Jun juga berhasil mendapatkan pecahan tersebut. Hwang Jun meminta agar ia bisa menghubungi manajernya untuk memberitahukan bila dia nggak bisa mengikuti sesi wawancara. Dan jika tidak ada kabar, maka manajernya akan curiga serta melaporkan ke polisi. Sedangkan hal itu tidak diinginkan oleh para penculik. Akhirnya Yom Dong menggunakan ponselnya untuk menghubungi manajer Hwang Jun, namun justru dimatikan oleh si manajer. Lalu Hwang Jun meminta untuk menghubungi salah satu temannya bernama Seong Wang supaya menyampaikan pesannya kepada manajer. Setelah dapat tersambung, segera Hwang Jun mengabarkan jika hari ini dia tidak bisa ikut sesi wawancara dan meminta Sewang untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada manajer juga 2 orang reporter yang akan mewawancarai dirinya. Sedangkan Cho Ki-wan tiba di rumah Hwang Jun. Ia segera mencari kartu OTP Hwang Jun dan membongkar seluruh rumah. Kembali ke Hwang Jun, tiba-tiba Hwang Jun mengalami sakit di jantungnya. Ia memohon kepada salah satu penculik yang menjaganya untuk membelikannya obat. Jika tidak segera meminumnya, maka ia akan mengalami serangan jantung. Yom Dong muncul. Ia lalu melakukan kekerasan lagi kepada Hwang Jun dengan mencekik leher Hwang Jun sambil menyuruh Hwang Jun menjawab panggilan dari Cho Ki-wan. Cho Ki-wan berkata bahwa ia tidak menemukan kartu OTP di rumah Hwang Jun. Hwang Jun diminta berkata jujur di mana ia menaruhnya. Jika tidak, maka dia akan mati tercekik. Hwang Jun pun memberitahukan kepada Cho Ki-wan bila dompetnya tertinggal di minimarket yang berdekatan dengan rumahnya. Ketika Cho Ki-wan akan keluar, ia melihat kedatangan manajer Hwang Jun dari monitor. Kemudian manajernya menerima panggilan dari Seong Wang. Seong Wang menyampaikan pesan dari Hwang Jun juga tentang permintaan maafnya kepada 2 orang reporter yang disebutkan Hwang Jun. Merasa tidak ada nama reporter seperti yang disebutkan Hwang Jun, manajernya merasa bingung dan tersadar jika 2 orang reporter tersebut bukanlah reporter melainkan nama 2 orang detektif dalam film yang diperankan oleh Hwang Jun. Mereka baru menyadari bila Hwang Jun memberikan kode untuk melapor ke polisi karena dirinya dalam bahaya.
Si manajer segera masuk ke dalam rumah dan menemukan kondisi rumah Hwang Jun yang berantakan. Segera ia melaporkan kepada pihak berwajib. Dari CCTV rumah Hwang Jun, mereka melihat Cho Ki-won yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggal Hwang Jun. Kembali ke Hwang Jun, salah satu penculik melaporkan kondisi Hwang Jun yang memburuk kepada Yeom Dong. Awalnya Yeom Dong mengira jika Hwang Jun berakting, akan tetapi melihat kondisi Hwang Jun yang tak kunjung membaik dan takut bila tiba-tiba Hwang Jun mati, maka usaha mereka untuk mendapatkan uang akan sia-sia. Sehingga Yeom Dong akhirnya pergi meninggalkan mereka membelikan obat jantung untuk Hwang Jun. Di perjalanan, Yeom Dong menghubungi Cho Ki-won dan melaporkan kondisi Hwang Jun. Tetapi Cho Ki-won justru memaki serta memarahi Yeom Dong dan berkata bahwa kemungkinan saat ini Hwang Jun telah melarikan diri. Itu semua adalah trik dari Hwang Jun untuk mengecoh Yeom Dong. Cho Ki-won menyuruh agar Yeom Dong segera kembali. Sedangkan Cho Ki-won masuk ke minimarket. Ia menyamar sebagai manajer Hwang Jun dan meminta dompet serta kunci milik Hwang Jun. Akan tetapi si kasir tidak memberikannya. Hal itu membuat Cho Ki-won naik pitam dan langsung menghajar si kasir. Kemudian ia mengambil dompet milik Hwang Jun. Kondisi Hwang Jun semakin kritis. Salah satu penculik yang menjaganya kebingungan. Seol menyuruh agar penculik itu membukakan ikatan Hwang Jun dan memberikan nafas buatan. Setelah terbuka, Hwang Jun segera melukai leher si penculik menggunakan pecahan kaca dan menghajarnya. Ternyata sakit jantung yang dirasakan Hwang Jun semua hanyalah akting semata. Hwang Jun segera membebaskan Seol dan mereka berdua kabur. Saat mereka tiba di gerbang, aksi mereka diketahui oleh istri Yeom Dong yang menodongkan senjata ke arah mereka. Bertepatan dengan itu, Yeom Dong tiba dan melihat Hwang Jun yang akan melarikan diri. Hwang Jun mencoba melumpuhkan istri Yeom Dong. Saat itu juga Seol mengambil senjata milik istri Yeom Dong yang terjatuh dan menembak istri Yeom Dong. Kemudian Hwang Jun dan Seol kabur masuk ke dalam hutan. Yeom Dong tersulut emosi karena istrinya tertembak. Ia dan rekannya mengejar Hwang Jun juga Seol. Hwang Jun meminta Seol bersembunyi, karena jika mereka lari secara bersamaan, maka besar kemungkinan mereka akan tertangkap. Untuk itu Hwang Jun akan menjadi umpan. Sayangnya justru Seol tertangkap oleh Yeom Dong. Sedangkan Hwang Jun dikejar oleh rekan Yeom Dong. Hwang Jun terpojok dan akhirnya terjatuh saat rekan Yeom Dong menembak ke arahnya. Cho Ki-won terjebak di antara dua orang detektif yang gak sengaja bertemu dengannya. Saat diminta kartu identitas, Cho Ki-won mengelak. Saat itu juga Cho Ki-won dibantu oleh Go Young masuk ke dalam taksi dan kabur. Terjadilah aksi kejar-mengejar di antara mereka. Detektif meminta bantuan kepada anggotanya untuk menangkap Cho Ki-won. Cho Ki-won diserbu oleh pihak kepolisian dan detektif. Cho Ki-won yang terdesak terpaksa masuk dan merobohkan sebuah toko. Saat dikepung, Go Young mencoba melawan para aparat. Kemudian sebuah bom menggelinding ke arah aparat, detektif dan warga yang berkumpul lalu meledak. Kesempatan tersebut digunakan Cho Ki-won untuk segera kabur. Go Young akhirnya tertangkap. Penangkapan tersebut menghebohkan Korea Selatan karena Go Young secara langsung mengakui di depan para wartawan jika mereka dalang dari penculikan serta pembunuhan pemilik kafe Nam Yang-ju, juga penculikan Hwang Jun. Berita penculikan itu tersebar di seluruh penjuru Korea. Sementara itu, Hwang Jun yang terluka karena terjatuh menutupi lukanya. Ia mencoba bangkit dan mencari pertolongan. Hwang Jun bertemu dengan seorang kakek. Hwang Jun mengatakan jika dia adalah korban penculikan. Hwang Jun segera meminjam telepon rumah milik si kakek yang berada di dalam rumah. Ternyata telepon rumahnya nggak berfungsi. Hwang Jun justru dikurung dari luar oleh si kakek. Si kakek menghubungi salah satu anggota kepolisian. Ia berkata bahwa ia telah menangkap seseorang. Namun polisi tersebut tidak merespon ocehan si kakek yang dianggap mengganggu. Gak lama, Yeom Dong menghampiri rumah si kakek dan bertanya apakah kakek pernah melihat Hwang Jun. Untung saja si kakek menjawab tidak dan mengusir Yeom Dong. Kemudian saat si kakek akan mengeluarkan Hwang Jun dari dalam rumahnya, saat itu juga si kakek dihajar oleh Yeom Dong dan menemukan Hwang Jun serta menangkapnya kembali.
Kondisi istri Yeom-dong semakin parah. Karena khawatir, Yeom-dong menghubungi Cho Ki-wan. Cho Ki-wan berkata bahwa Hwang Jun menipu mereka karena nomor autentikasi yang diberikan salah. Setelah mendengar ucapan Cho Ki-wan, Yeom-dong memberitahukan Cho Ki-wan tentang kondisi istrinya. Dia juga berencana membawa istrinya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun tampaknya Cho Ki-wan tidak memperdulikannya. Hal itu membuat Yeom-dong terpancing emosi. Yeom-dong meminta agar Cho Ki-wan memberikan uang bagiannya dari hasil penculikan pemilik kafe. Namun karena Cho Ki-wan berbelit-belit, terjadilah keributan di antara mereka. Yeom-dong mengancam akan membunuh Hwang Jun juga Cho Ki-wan jika sampai jam 10 malam Cho Ki-wan gak segera kembali membawa uang bagiannya. Cho Ki-wan lalu menghubungi rekannya yang lain untuk dapat berbicara dengan Hwang Jun. Cho Ki-wan berkata jika saat ini dia berada di depan rumah Hwang Jun dan menyuruh agar Hwang Jun memberikan nomor autentikasi yang benar. Akan tetapi Hwang Jun justru berkata agar Cho Ki-wan menyerahkan diri karena saat ini di rumahnya telah banyak polisi yang berjaga. Hwang Jun meminta supaya dirinya dilepaskan, dengan begitu dia dapat membantu mengurangi masa hukuman Cho Ki-wan dan juga akan menyerahkan seluruh uangnya. Yeom-dong yang mendengarnya tambah tersulut emosi dan langsung menghancurkan ponsel rekannya, lalu menghajar rekannya yang lebih berpihak kepada Cho Ki-wan. Karena sudah tidak ada yang dapat dipercaya dan berpihak padanya, Cho Ki-wan memiliki rencana lain. Ketika pihak kepolisian berupaya untuk menangkap Cho Ki-wan atas dalang penculikan Hwang Jun, tiba-tiba Cho Ki-wan justru datang ke kantor polisi menyerahkan diri. Hal itu membuat seluruh pihak kepolisian tercengang. Kemudian segera kepala kepolisian menginterogasi Cho Ki-wan untuk memberitahukan di mana lokasi penyanderaan Hwang Jun. Karena Cho Ki-wan merasa menyerahkan diri dengan sukarela, Cho Ki-wan mengajukan permohonan atas hukuman yang akan dia terima, yaitu masa tahanan selama 20 tahun, mendapatkan uang jaminan penjara sebesar 3.000 won per bulan. Jika tidak diterima, maka ia tidak akan memberitahukan lokasi Hwang Jun. Gak ada cukup waktu lagi untuk bernegosiasi, karena jika jam 10 malam Cho Ki-wan gak kembali, maka Yeom-dong akan menghabisi Hwang Jun. Berarti waktu yang tersisa tinggal 2 jam lagi. Pada akhirnya Cho Ki-wan menunjukkan di mana tempat Hwang Jun disandra. Sementara dua detektif yang menangani kasus Hwang Jun berada di lokasi berbeda. Gak sengaja mereka bertemu dengan kakek-kakek yang sempat mengurung Hwang Jun. Awalnya, kakek-kakek itu dianggap mengganggu. Namun salah satu detektif melihat sepasang sepatu milik Hwang Jun yang dipakai oleh si kakek. Detektif lalu menanyakan tentang Hwang Jun kepada si kakek dan mendapatkan informasi dari si kakek. Kembali ke Hwang Jun, Yeom-dong semakin tersulut emosi atas kematian istrinya. Yeom-dong menghajar rekannya yang gak sependapat dengan dirinya. Kemudian ia mulai menghajar serta mengancam Hwang Jun. Hwang Jun memohon agar tidak dibunuh. Yeom-dong memberikan satu syarat apabila Hwang Jun ingin hidup, yaitu Hwang Jun harus berkata agar yang dibunuh bukan dirinya melainkan Seol. Hwang Jun mengikuti kemauan Yeom-dong hanya untuk mengecoh Yeom-dong, karena di belakangnya rekan Yeom-dong yang lain bersiap untuk menghajar Yeom-dong akibat sakit hati. 난 개새끼입니다. 저녁은 몰라 역겨웠어. 뭘 기다리냐고. Setelah itu ia membebaskan Hwang Jun. Sayangnya saat mereka akan pergi, Yeom-dong bangkit dan menembak rekannya sendiri. Hwang Jun serta Seol segera berlari menghindar dari tembakan Yeom-dong. Kemudian Cho Ki-wan beserta para aparat kepolisian tiba di lokasi dan menyuruh agar Yeom-dong membukakan pintu. Seluruh tempat itu telah dikepung. Begitu juga dengan 2 orang detektif yang berada di lokasi. Mereka semua menyerbu tempat Yeom-dong dan masuk secara paksa karena Yeom-dong gak merespon. Ternyata, baik pihak kepolisian yang bersama dengan Cho Ki-wan dan 2 detektif berada di tempat berbeda. Cho Ki-wan membawa para aparat ke tempat yang lain untuk menjebak mereka semua. Sementara 2 detektif berada di tempat Hwang Jun disandra sesuai informasi dari si kakek. Sedangkan kepala kepolisian dan anggotanya terkena ledakan bom di tempat tersebut yang telah dipasang oleh Cho Ki-wan. Kedua detektif masuk ke dalam lokasi tempat Hwang Jun berada. Yeom-dong menyandra Hwang Jun dan mengancam akan menembak Hwang Jun.
새끼 대가리 날려버린다. 어? 다 끝났어요, 너무. 괜찮으니까 총 내려놔. Yeomdong membawa Hwang Jun keluar dari tempat tersebut. Saat mereka akan pergi, Cho Ki-won muncul. Ia langsung menembak mobil Yeomdong, juga Yeomdong hingga tewas. Hwang Jun mencoba menabrak Cho Ki-won. Setelah itu terjadi pertengkaran antara Cho Ki-won dengan dua detektif. Sayangnya, dua orang detektif dapat dilumpuhkan oleh Cho Ki-won. Tersisa Hwang Jun yang harus berjuang sendiri mengalahkan Cho Ki-won dengan sekuat tenaganya. Dan pada akhirnya, Hwang Jun berhasil melumpuhkan Cho Ki-won bertepatan dengan datangnya aparat kepolisian yang lain. Hwang Jun mendapatkan pertolongan, begitu juga dengan yang lainnya. Sedangkan Cho Ki-won pada akhirnya tertangkap. Untuk sementara waktu, Hwang Jun dan Seol dapat bernafas lega. 2 tahun kemudian setelah peristiwa penculikan, kisah Hwang Jun difilmkan dengan Seo-wang sebagai pemeran dirinya. Selama 2 tahun juga, Hwang Jun beristirahat dari dunia perfilman. Hwang Jun terkejut melihat aktor yang memerani Cho Ki-won wajahnya sangat mirip dengan Cho Ki-won. Ada rasa trauma tersendiri yang dirasakan oleh Hwang Jun ketika melihat wajah aktor muda tersebut. Saat Hwang Jun akan pergi, aktor itu mengajak Hwang Jun berfoto bersama. Mulanya Hwang Jun ragu, namun pada akhirnya ia bersedia. Kemudian film pun berakhir.